Di lembar kisah para pujangga tercipta aliran dalam sastra. Dari zaman ke zaman bergema, menulis hidup, menulis jiwa. Setiap kata punya makna, cerminan hati dan dunia. Dari pena lahir cerita, membawa pesan bagi manusia. Realisme nyata menggambar hidup apa adanya, tercatat sabar. Ekspresionis curahkan rasa, meluap dalam bahasa jiwa. Impresionis lembut dan halus, kesan sesat pun jadi bagus. Determinisme nasib menentu, lingkungan bentuk langkah waktu. Romantisme penuh imajinasi, cinta dan indah jadi harmoni. Semua aliran saling mengisi, warna sastra sepanjang hari. Setiap masa punya cara menulis hidup dan maknanya. Dari hati hingga pena, tercipta karya abadi selamanya. Realisme nyata menggambar, ekspresionis curah rasa segar. Impresionis lembut berpesona, determinisme nasib berkuasa. Romantisme cinta membara, semuanya indah dalam bahasa. Kata jadi cermin kehidupan, sastra tunjukkan peradaban. Mari kita baca dan rasakan makna sejati dalam tulisan. Realisme ekspresi jiwa, impresi halus takkan sirna. Determinisme dan romantika warnai dunia lewat sastra. Realisme ekspresi jiwa, impresi halus takkan sirna. Determinisme dan romantika warnai dunia lewat sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan aliran-aliran di dalam sastra. Nah, tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Adet Al-Fatihah dengan NPM 2024-215-00061. Dan teman-teman saya yaitu Caisaria Suryaning Tias
dengan NPM 2024-215-00094 dan Khalisa Naila di Zulhijjah dengan NPM 2024-215-00072 dan yang terakhir teman saya yang bernama Rohma Ramadhani dengan NPM 2024-215-00104. Izinkan saya menjelaskan materi aliran di dalam sastra. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang dari aliran sastra. Aliran sastra atau mazhab atau stroming adalah konsep esensial dalam teori sastra yang mengelompokkan karya berdasarkan kesamaan prinsip artistik, filosofis, dan ideologis sebagai cerminan dinamika sosial budaya masyarakat. Berfungsi sebagai kunci untuk menelusuri sejarah sastra secara kronologis dan tematik. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi aliran sastra. Nah, sastra itu sebagai cerminan dan tanggapan terhadap kehidupan, tidak pernah terlepas dari dinamika sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat. Fenomena perubahan corak inilah yang melahirkan konsep aliran sastra atau mazhab atau stroming. Nah, yang pertama itu adalah aliran realisme. Aliran realisme ini adalah aliran sastra yang menolak fantasi, pendramatisan emosi, dan idealisme berlebihan. Berfokus pada penggambaran kenyataan faktual yang diambil dari masyarakat luas, khususnya lapisan menengah ke bawah. Nah, realitas inilah yang diungkapkan adalah realitas masyarakat, bukan realitas individu, dengan tujuan membangun kesadaran khalayak untuk menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Realisme inilah yang memandang bahwa realita yang mendalam seringkali tersembunyi. Nah, hal baik yang nampak hanya berupa pantulan palsu. Contoh karyanya, beraliran realisme ini dapat ditemukan dalam karya sastra angkatan 45, seperti Puisi Pertemuan karya Hairil Anwar. Berikut adalah contoh karya sastra dari aliran realisme. Selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme ini adalah aliran sastra yang menekankan ekspresi perasaan secara subjektif dan dramatis dengan bahasa penuh intensitas dan sering menggunakan simbol serta distorsi untuk menggambarkan realitas batin penulis atau tokoh. Al-Ma'ruf dan Nugrahani 2017. Berikut adalah contohnya. Dalam apresiasi sastra ekspresionisme, pembaca dituntut untuk meleburkan diri dengan karya secara utuh, menuntut keakraban dan keterlibatan emosional yang mendalam sehingga jarak manusia dan karya menjadi hilang. Selanjutnya, impresionisme. Impresionisme itu adalah sastra fokus pada kesan subjektif yang didasarkan pada pengamatan indrawi dan pengalaman pribadi, menonjolkan detail sensori yang halus dan menggambarkan atmosfer yang spontan dan fragmentaris. Berikut adalah perbedaan utama antara ekspresionisme dan impresionisme. Ekspresionisme itu menonjolkan pengungkapan emosi secara intens dan dramatis, di mana perasaan batin penulis atau tokoh telah dikomunikasikan dengan penuh simbolisme dan distorsi untuk menyampaikan realitas yang subjektif dan mendalam. Sebaliknya, impresionisme itu lebih mengutamakan penggambaran kesan dan suasana secara halus, naturalistik, dan fragmentaris dengan fokus pada detail sensorik dan pengalaman indrawi yang spontan. Jadi aliran impresionisme ini berbeda dengan ekspresionisme. Impresionisme ini dalam sastra lebih berfokus pada kesan subjektif yang didasarkan pada pengamatan indrawi dan pengalaman pribadi. Ciri khasnya adalah menonjolkan detail sensorik yang halus serta gambaran atmosfer yang spontan dan fragmentaris. Pendekatan impresionisme ini menuntut adanya jarak atau keformalan antara pembaca dan karya sastra, di mana pembaca itu lebih mengamati dan merekam kesan yang muncul secara sadar dari indera, bukan melebur secara emosional. Perbedaan utamanya yaitu ekspresionisme ini menonjolkan emosi intens dan dramatis, sedangkan impresionisme ini mengutamakan penggambaran kesan atau suasana secara halus dan naturalistik. Selanjutnya yaitu aliran romantisme. Romantisme ini merupakan suatu aliran karya sastra yang lebih mengutamakan perasaan,
Di dalam karya sastra, romantisme pada dasarnya juga menerapkan prinsip bahwa karya sastra ini merupakan cerminan kehidupan manusia yang berliku-liku, yang digambarkan melalui bahasa yang indah sehingga dapat menyentuh emosi pembaca. Nah, aliran ini bercirikan minat pada alam, latar di masa lalu, kemurungan, kesedihan, dan kespontanan yang jauh dari realita. Nah, secara filosofisnya itu, romantisme adalah paham yang idealis, melihat kehidupan nyata dari perspektif dunia yang ideal, seimbang, dan harmonis, sekaligus menekankan emosi yang kuat, nah seperti rasa takut atau ngeri, sebagai sumber pengalaman estetika. Nah, contoh karyanya, Pengakuan Pariem tahun 1981. Pengakuan Pariem ini merupakan buku karya Linus Suryadi Agustinus yang berbentuk prosa liris. Buku itu menjadi istimewa karena lahir tahun 70-an, yaitu tahun kebangkitan kebudayaan daerah. Menceritakan seorang perempuan tanah Jawa, kelas bawah yang realistis dan kental dengan budaya Jawanya. Nah, yang kedua ada contoh karya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel karya Buya Hamka ini mengisahkan roman yang terhalang status sosial, adalah salah satu tema klasik yang tak lekang oleh waktu. Yang terakhir adalah aliran determinisme. Aliran determinisme ini adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa semua peristiwa, termasuk tindakan manusia, telah ditentukan oleh kondisi sebelumnya atau sebab dan akibatnya, dan berada di luar kemampuan bebas individu. Nah, prinsip ini yang disebut determinisme kausal menekankan bahwa hidup dan perilaku manusia ini ditentukan oleh kekuatan eksternal, khususnya alam. Nah, kesimpulan singkatnya nih teman-teman, aliran-aliran ini mencerminkan keragaman cara pengarang memahami dan mengekspresikan realitas kehidupan, mulai dari realisme yang faktual, ekspresionisme yang subjektif emosional, impresionisme yang fokus pada kesan indrawi, determinisme yang ditentukan alam, dan yang terakhir, romantisme yang mengutamakan perasaan dan idealisme. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi kita pada hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kesalahan dalam video penjelasan ini, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah pasti datangnya dari pribadi diri saya sendiri. Terima kasih atas waktunya buat teman-temanku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih lalang tendri